Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat, NIM B10612111052. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu pasti muncul di kepala kita, apa sih itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan dari otoritas moneter, bank sentral, atau biasa kita kenal dengan Bank Indonesia, dalam bentuk pengendalian agregat moneter, seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan, untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dan peran kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengusahakan kesempatan kerja, dan menjaga kestabilan harga-harga. Kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan dan peran kebijakan moneter. Yang pertama, yaitu untuk menjaga kestabilitas ekonomi. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Selanjutnya, kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Apa sih yang termasuk di dalamnya? Yang pertama yaitu sistem perpajakan. Dengan menaikkan pajak, maka pemerintah dapat menguatkan kas negara. Sebaliknya, jika menurunkan pajak, maka akan menggiatkan investasi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Yang kedua yaitu politik anggaran. Pemerintah dapat menetapkan anggaran berimbang atau anggaran tidak berimbang, surplus dan juga defisit. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan moneter. Apa sih yang termasuk di dalamnya? Yang pertama yaitu kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu suatu kebijakan dari bank sentral dengan cara memperjualbelikan surat-surat berharga di pasar uang, yaitu berupa obligasi, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Yang kedua yaitu kebijakan diskonto, yaitu menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara meningkatkan atau menurunkan suku bunga oleh bank sentral, atau yang biasa kita kenal Bank Indonesia. Yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas, yaitu menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan kas minimum yang dimiliki bank-bank umum. Yang keempat, kebijakan kredit ketat, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat syarat pemberian kredit. Yang kelima, yaitu kebijakan dorongan moral, yaitu mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan mengeluarkan pidato, himbauan, ataupun pengumuman pada bank umum atau pelaku ekonomi lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal ada 4. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. Merupakan fungsi kebijakan yang mengalokasikan barang-barang produksi agar lancar dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Yang kedua yaitu distribusi,
yaitu untuk mendistribusikan pembagian pendapatan nasional secara merata bagi semua kalangan. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu untuk memelihara keseimbangan ekonomi, terutama berupa kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga barang pokok relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dan yang keempat yaitu fungsi pembangunan, yakni menentukan arah dan tujuan, bidikan prioritas pembangunan bangsa dan pembangunan nasional, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ada dua jenis. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif. Adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada saat munculnya kontrasional gap, yaitu ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontradiktif, adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter juga sama seperti kebijakan fiskal, memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu kebijakan moneter ekspansif, adalah jenis kebijakan moneter yang melakukan pengelolaan dan pengaturan peredaran uang dalam aktivitas ekonomi. Yang kedua, yaitu kebijakan moneter kontraktif, adalah kebijakan yang diambil sebagai langkah mengurangi peredaran uang di masyarakat saat terjadi inflasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh kebijakan fiskal, yang mana contoh-contoh ini bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran. Yang kedua yaitu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Yang ketiga, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Yang keempat, melakukan penghematan pengeluaran negara. Dan yang terakhir, yang kelima, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke contoh kebijakan moneter, yang mana ini juga bisa dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Yang pertama yaitu Bank Indonesia melelang sertifikatnya, atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Yang kedua, jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman, sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika Bank Sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan. Hal ini yang akan membuat masyarakat atau pengusaha banyak menabung, sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Dan yang ketiga, pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.